hanya terkenal. Bang, ini kan salah satu poin dari watasiat Islam itu ada namanya kudwah ya. Nah, kudwah itu sebenarnya harfiahnya artinya seperti apa sih? Mungkin banyak juga yang masih asing dengan istilah kudwah gitu. Iya, ini relatif baru ya. Dalam pandangan pemikiran ulama sebelumnya tidak muncul sebagai ciri dari umatan wasata, umat tengahan yang mengamalkan wasatiyat Islam, jalan tengah Islam ini ya. Nah, qudwah di dalam bahasa Arab itu hampir sama dengan uswah. Uswah itu teladan yang baik, keteladanan. Sauri teladan. Dan itu dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, terdapat pada diri Rasulullah itu uswah hasanah, keteladanan yang baik gitu. Nah, qudwah ini dipakai dalam pengertian keteladanan untuk manusia ya. Untuk manusia biasa seperti kita ini, tapi juga mengandung unsur pengertian seperti juga pada uswah itu kepeloporan, keprakarsaan, inisiatif. Artinya memulai melakukan sesuatu yang baik yang nanti kemudian akan menjadi apa? Role model. Akan menjadi contoh, akan menjadi teladan bagi orang baik gitu. Nah, tapi ada kepeloporan itu sendiri, itu yang paling penting terlebih dahulu. Itulah qudwah menjadi ciri dari wasatiyat Islam, jalan tengah Islam, dan sekaligus sekali lagi selalu kita kaitkan dengan ciri dari ummatan wasata, umat tengahan kita ini yang dinyatakan oleh Allah. Jadi kalau kita umat Islam lemah dalam keprakarsaan, lemah dalam kepeloporan, tidak mengambil inisiatif melakukan perbaikan, islah kemarin itu, ya sebenarnya kita belum lengkap menjadi umatan wasata. Kira-kira begitu posisi qudwah ini gitu. Dengan kondisi seperti ini, qudwah ini atau pelopor ini sebenarnya tanpa kita sadari ini sedang populer lah. Karena banyak sekali orang-orang yang ingin sekali menjadi pelopor, pemula, supaya orang banyak yang mengikuti. Tapi yang jadi permasalahan, tidak semua berdampak positif. Ya. Oke, istilah sekarang influencer kali ya. Kurang lebih seperti itu. Nah itu gimana Bedi? Dalam qudwah seperti dalam uswah itu, selain ada kepeloporan, inisiatif, tapi ada tujuan kepada kebaikan. Harusnya. Ada tujuan kepada kemaslahatan. Jadi bukan sekedar mempelopori tapi hasilnya keburukan. Iya. Hasilnya kerusakan ini. Nah, sebenarnya ya kalau kita lihat peradaban manusia dari dulu hingga sekarang ini mengalami kemajuan itu karena kepeloporan. Karena inisiatif, karena muncul man of ideas, yaitu orang-orang yang punya ide, pemimpi ya. Nggak mungkin mengambil kepeloporan kalau dia tidak pemimpi. Punya ide-ide yang bersifat kebaikan, good ideas ya, untuk kebaikan bersama, for common good ya. Yang kemudian dia memulainya gitu. Itu unsur pengertian dari qudwah itu. Dan sekali lagi ada unsur dimensi bertujuan kepada kebaikan dan kemaslahatan. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini pembahasan pelopor ini memang sedang marak. Gini Bede, kayak sekarang berkembangnya sosial media itu sangat luar biasa. Banyak sekali orang menjadi seseorang yang akhirnya menjadi terkenal. Dan akhirnya dia berharap menjadi seorang pelopor. Dengan banyak sekali konten-konten yang mereka buat, yang tadinya bukan siapa-siapa menjadi orang yang cukup terkenal. Makanya tadi saya tekankan, kalau menurut saya ya, saya memang tidak jauh dari dunia hal-hal itu. Akhirnya saya melihat banyak sekali konten-konten yang tidak ada manfaatnya gitu.
Dan dia berharap, kan tadi Bedi bilang, pasti dia juga punya mimpi, keinginan. Dia menjual mimpi-mimpi yang tidak ada faedahnya sama sekali gitu. Iya, Dan iya. itu jadi diikuti sama yang lain. Iya, seperti uswah dalam ayat Al-Quran itu uswatun hasanah. Jadi keteladanan yang baik. Karena juga keteladanan Harusnya seperti yang tidak baik juga ada. Sama halnya dengan demikian, qudwah juga adalah al-qudwah al-hasanah, yaitu kepeloporan, keteladanan yang baik pula ya. Kalau ada pelopor, dia penuh dengan ide, mengambil inisiatif dan prakarsa, tapi ternyata menciptakan kerusakan ya. Ya karena memang ya, tidak berniat untuk kebaikan dan kemaslahatan, mungkin berniat untuk kepentingan finansial, Yes. untuk kepentingan bisnis, Iya. untuk sesuatu yang bersifat material, ya. Atau ada ya mungkin ya tidak ada keikhlasan di situ, semata-mata untuk ketenaran, Yes. semata-mata untuk apa ketersohoran, Banyak pengikut. Nah, karena biar banyak pengikut, followers, atau untuk tujuan politik, ya, terutama untuk mengalahkan bahkan mengenyahkan lawan-lawan politik. Nah itu bukan masuk dalam pembahasan kita tentang qudwah. Oh tidak, itu tidak termasuk Nah, ya? Oh. sebenarnya semua kriteria wasatiyat Islam dan ummatan wasat ini yang baik-baik semua. Alhamdulillah. Tadi kan yang dijelaskan Ramzi kan lebih kepada fenomena masa kini ya yang mungkin masih terkorelasi dengan kedua. Nah kalau balik ke masa Rasulullah nih, Bang, karakter saudi teladan Rasulullah yang paling penting untuk diikuti apa ya? Rasulullah dinyatakan oleh Al-Quran dalam dirinya terdapat uswatun hasanah. Ya. Jelas itu. Cuma bagi siapa melihat Rasulullah itu role model, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Barang siapa yang mendambakan Allah dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan selalu mengingat Allah, banyak mengingat Allah. Nah, orang-orang seperti itulah akan melihat sosok Rasulullah SAW itu sebagai pemilik uswatun hasanah, role model sejati untuk kehidupan kita ini.